membuat LKS dalam pembebasan utilisasi ya. Sudah semua, sudah selesai semua ya? Ada yang belum? Kelompok mana yang belum? Kelompok berapa Pak? Kelompok 4. Oke, sampai di atas mana Pak? Gimana? Ada yang bermain. Oke. Kelompok mana yang sudah siap Bapak Ibu? Oke, kelompok berapa? Bu Fitri? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2? Siap. Siap. Kelompok 3? Kelompok 3 belum. Kelompok 4? Lihat hasilnya. Kelompok 5? Kelompok 5 belum juga? Kelompok 1 sudah siap ya. Baik Bapak Ibu, kita walaupun masih sedikit pesertanya, kita tetap mulai. Kelompok 1 lengkap. Berapa orang lagi? Oke, siap? Oke. Siap. Siap kita. Kelompok kita. Siap kita. Bicara simulasi. Berarti ya. Oke, baik. Penyampaian hasil diskusi akan disampaikan pada yang dulu. Pada yang dulu ini silakan. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semuanya, saya menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 5 kita, yaitu yang pertama fase yang tadi adalah fase B, mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. CP-nya yang pertama pada permainan bola tangga, yaitu peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan tulisan, informasi dari media audio, teks oral, tidak yang dibacakan atau didengarkan, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan hal-hal menarik di lingkungan sekitar. PP-nya, peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan tulisan, informasi dari media audio. Pertanyaan ketiga, 2 dan 3, yaitu tentukan nilai yang sesuai dengan permainan yang telah dilakukan dalam kelompok. Yaitu yang pertama, jenis permainannya ulang tangga. Materi yang bisa digunakan juga dalam permainan ini adalah menentukan nilai tepat. Biasanya ini pada fase B dan fase C bisa digunakan. Kemudian permainannya sama, hanya saja bentuk soalnya yang berbeda. Yang kedua, yaitu permainan tebak gambar dan puzzle. Itu bisa materinya mengenal keragaman budaya atau HIPAS, yaitu satu orang menebak gambar dan orang lainnya memberi clue-nya seperti yang sudah dipraktikkan pada kelompok B pada kali ini. Seperti itu. Oke, beri tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Kelompok berapa tadi? Kelompok 5. Oke. Kelompok 2 lengkapnya sudah hafal permainannya? Belum ya? Oh, permainannya sama seperti permainan tadi. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Kelompok berapa tadi Bapak Ibu yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Kami sini akan memaparkan hasil diskusi kami, yang mana sini kami akan memperkenalkan dulu nama kelompok kami. Nama kelompok kami itu Gelapa. Gelapa ya, artinya guru hebat dan bermartabat. Ya, tepuk tangan kita semua dulu. Baik Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Rizal, saya sebagai anggota. Nama saya Hamdan sebagai ketua kelas. Nama saya Didi. Nama saya
Yuswati dari SDGT Dunia Zatbo. Nama saya Karen dari saat Nama saya Nami dari Jurusan Nama saya Cynthia dari Sdn 1 Jaya. Oke, sebelum kami memaparkan suci kami, coba semua bapak lihat di sini dulu. Kami akan memaparkan ide kami ya. Kalau nanti ini bagus silakan sini dulu, kalau tidak tidak apa-apa ya. Oke, kelompok dari kelompok 4 sudah siap. Semangat tinggi kita pendidik semua, kita ajarkan kepada siswa kita. Kita mulai ya. Selamat siap, 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 siap. Luar biasa, tetap semangat. Kita lagi. Selamat siap. siap, siap, siap. Luar biasa, tetap semangat. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini kami akan menyampaikan sedikit tentang apa kami, diskusi kami, dan sampai kepada Ibu Medi pada Ibu Medi yang bersilakan. Baiklah, di sini kami mempresentasikan yang mana permainan nanti kita untuk meningkatkan kemampuan literasi. Yang mana di sini mapelnya cocok yaitu mapel bahasa Indonesia. Yang mana CP-nya yaitu menyimak. Peserta ini mampu menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami informasi dari teks, instruksi lain dan percakapan yang berkaitan dengan diri dan lingkungan sekitar. Kemudian Bapak Ibu, kami di sini akan menjelaskan materi yang pernah disampaikan kepada siswa kami, yaitu tentang jenis permainan. Permainan kami yaitu ular menangkap ekor ular. Nah, beda dengan ular tangga ya. Ini permainan kami itu yaitu jenis permainannya itu ular menangkap ekor ular. Nah, nanti kalau saya penasaran, bisa kami mainin di sini nanti supaya nanti ilmunya dapat. Silakan berikan kepada siswa kalian nanti ya. Kemudian kami materi ini itu pada kali ini melatih bersama siswa untuk berkolaborasi bersama menunjukkan suatu tujuan pembelajaran, yaitu melatih paham siswa tentang kebersamaan. Kemudian langkah-langkah permainannya. Nah, ini kepada Bapak Ibu silakan didengar mengetahui permainan penting, yaitu menyiapkan beberapa kelompok yang mana satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Saya ulang lagi, menyiapkan beberapa kelompok yang mana satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Ini maksudnya itu kelompoknya berbahasa Bapak Ibu, berbahasa satu berbagai, bukan satu besar dengan berbagai yang berbeda. Ya, kalau besar itu kayak sholat, kalau berbagai itu pajak. Kemudian masing-masing kelompok mencari titik fokus yang pengalaman. Di mana permainan ya sesuai dengan jenis permainan kita yaitu ular menangkap ekor ular. Kita tangkap ekornya. Nah, itulah kelemahan dari lawan tersebut. Nanti balasnya anak-anak, kemudian yang di depan sekali itu tangkap ekor ularnya. Supaya kenapa? Supaya dapat itulah keseruan kita melatih siswa kita. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman Bapak Ibu, kelompok luar biasa ya dalam memaparkan hasil diskusi. Oke, boleh mungkin ada pertanyaan silakan. Sedikit mau bertanya, tadi juga diberi tugas memilih salah satu permainan di antara 3 itu atau menciptakan permainan. Oke, terima kasih. Karena ada permainan baru. Tadi kalau nggak salah, tulisannya memilih salah satu di antara 3 permainan yang telah diajarkan. Kalau ini yang saya lihat, menciptakan satu permainan baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Mary. Silakan Pak Bapak menjawab pertanyaan Bu Mary. Oke, Bapak Ibu, di sini kami lihat di nomor 2, kita tentukan materi lain dan sesuai dengan permainan yang telah dilakukan dalam kelompok. Jadi kita mencari pasti dari yang tadi yang kita permainkan tadi. Nah, kami memainkan ini itu kami dari motivasi kami dari ulang tangga tadi. Nah, sama dengan ulang tangga bedanya dia memakai jadu, sedangkan ini itu memakai alat perangkat diri kita sendiri. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, baik ya. Mungkin maksud Pak Edison tetap ular, tetapi caranya hilang. Jadi jadunya diganti dengan menangkap ekornya, gitu ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu ya. Jadi intinya
adalah membaca. Kenapa membaca Bapak Ibu? Silakan. Kenapa membaca? Karena sebelum memulai kegiatan tugas untuk membaca buku. Oke, siap. Kita diminta menelaah buku bacaan D3-nya. Jadi keterampilan apa yang dibutuh diminta di sana adalah membaca, memahami bacaan yang dibaca. Itu ya. Mengasihkan tidak kegiatannya? Mengasihkan tentu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika dalam permainan sesuatu hal yang berat sebenarnya berat. Ketika Bapak Ibu saja menjawab pertanyaan masih bingung. Bagaimana anak-anak? Jadi memang perlu permainan atau kegiatan yang menyenangkan. Jadi ulang kata itu lebih menekankan kepada keterampilan membaca. Sehingga apa? Sehingga siswa bisa menginterpretasikan, bisa mengambil hikmah dari bacaan dan bisa memahami teks. Nah inilah sehingga paham isi teks atau bukunya. Oke Bapak Ibu ya. Nah kemudian ceritakan aku tebak-tebakan dan puzzle dengan Bapak Ibu sampaikan tadi itu literasi yang ditingkatkan adalah menyimak dan berbicara. Kenapa berbicara? Murid berbicara mengatakan menyimak simpel dan gambar itu menyimak dengan bagaimana supaya dia menangkap apa yang dibicarakan oleh yang penunjuk. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dua keterampilan sekaligus dan muncul. Nah, kemudian ketika yang puzzle itu ditingkatkan adalah menulis. Bagaimana anak mendeskripsikan gambar puzzle yang berupa potongan tadi menjadi suatu cerita yang menarik. Nah, jadi Bapak Ibu dari permainan tadi, dari permainan ini sudah 4 keterampilan literasi yang kita dapat. Bisa tidak materi yang tentu saja bisa. Saya yakin Bapak Ibu terbiasa terkait materi yang diadakan setiap hari. Boleh bukunya diganti buku yang lain tidak masalah, tapi tetap dengan Bapak Ibu katakan. Boleh gambarnya diganti seperti kata Ibu Dwi tadi tentang kipas, tebak gambarnya ya tentang peristiwa, melembur, menyublim, gitu ya, terserah. Tapi katanya anak otomatis dalam literasinya pembelajaran lain sudah terintegrasi. Jadi bukan bahasa Indonesia saja. Jadi misalnya mau kipas ataupun sosial ya, ataupun ekonomi terkait ekonomi maka bisa tebak gambar atau menulis terserah, pakai puzzle dan lain sebagainya. Ulang-ulang juga pakai materi lain boleh, lebih bagus lagi gitu kan. Nah itu ya Bapak Ibu ya, itu inovasi yang Bapak Ibu akan lakukan. Nah, Bapak Ibu datang. tadi udah mau bikin saya nggak boleh tuh Pak. Oke ya Bapak Ibu, nah kegiatan kedua yang lebih menantang lagi Bapak Ibu. Tadi kita sudah disajikan yang praktek 2 kegiatan, ada yang dua tangga dan ceritakan aku. Di sini kami akan menantang Bapak Ibu bagaimana merancang bentuk inovasi dalam permainan literasi. Literasi ini bukan berarti bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Oke, kita pahami nanti kita akan bahas tentang terkait literasi. Jadi kami akan membagikan Bapak Ibu sekolah ini sudah di-share ya. LK 2.2 masih berkelompok. Silakan Bapak Ibu keluarkan semua kemampuan Bapak Ibu. Bagaimana kita nanti akan membuat inovasi permainan. Ini Bapak Ibu ya, di saat ini pertemuan ini Bapak Ibu bisa bertukar pikiran dengan berbagai macam kemampuan kita yang beragam dari 10 orang itu. Nah, pasti punya banyak kelebihan dan kekurangan. Jadi kita akan saling memahami di sini. Nah, nanti target kami atau tujuan dari akhir kegiatan ini adalah Bapak Ibu yang mengimplementasikan di sekolah masing-masing. Kami tidak bisa mengeluarkan berbagai macam permainan. Kami yakin Bapak Ibu punya inovasi-inovasi tersendiri yang hebat dan luar biasa. Jadi dari kelompok ini kita akan berbagi praktik baik terkait dalam permainan dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran Bapak Ibu yang biasa menonton, duduk di kelas itu tidak ada lagi. Tetapi anak menyenangkan ketika datang ke sekolah, intinya sekolah itu menghasilkan, menyenangkan, tidak ada lagi. Sebenarnya tidak langsung Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bukan ilmu sudah banyak ilmu yang Bapak Ibu dapat. Nah, kita pengennya ke depan, anak-anak seperti itu. Kami tidak meminta Bapak Ibu duduknya rapi, terserah di mana Bapak Ibu mau berdiri, mau yang penting Bapak Ibu berproses. Sama seperti anak-anak. Ketika Bapak Ibu praktek atau main tadi, senang kan? Walaupun dalam kondisi yang berat panas, tetapi kita melakukannya dengan rileks dan senang. Kami harapkan murid-murid kita seperti itu. Jadi diharapkan nanti praktik baik yang akan kami tuntut atau kami minta dari Bapak Ibu seperti ini. Jadi nanti kita akan berbagi mungkin dari ada permainan yang bagus
yang ini tidak tulisnya di kertas ya Bapak Ibu ya, di kertas plano, silakan tuliskan. Nanti giliran kelompok yang belum presentasi akan mempresentasikan permainan yang akan dimainkan. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Kalau tak pakai suara itu dipindahkan selalu Ayo Bapak Ibu jangan lama-lama dulu, langsung ke kertas plano. Waktunya 5 menit. Ayo Bapak Ibu, semangat. Langsung saja langkah-langkah meneliti fungsi kertas plano. Nama permainan, materi yang akan dimunculkan, kemudian langkah-langkah permainan. Sudah cukup. Bisa masing-masing. Satu yang menjaga staf, yang lain bertulisan.
kasih dalam permainan yang menggunakan digital. Tadi Bapak Ibu, kita sama-sama menyimak, kita sama-sama mengerjakan permainan dalam pembelajaran non digital. Nah, tapi karena kita percaya perkembangan zaman dan teknologi yang terus maju, kita tidak bisa memungkiri, kita harus juga memanfaatkan aplikasi atau digital yang ada. Jadi banyak sekali di sini kami sajikan ada 4 aplikasi digital yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Oke, silakan Bapak Ibu boleh lihat di grupnya.
Bingung. Bingung. Kenapa bingung, Pak? Kayaknya nggak bisa dibaca. Bapak ini untuk teks ya? Iya. Tadi saya tanyakan, Bapak itu bisa baca tidak? Bisa. Ya, ya? Bisa baca, saya sebagai bahasa sendiri. Oke, sip. Silakan, Bapak Ibu. Sudah. Ya. Sudah? Sudah. Ada apa Bapak ya? Lagi? Iya. Sudah. Aku tanya, oke. Siapa lagi yang bisa coba baca dari saya kelas dan kaki-kaki tadi? Ya. Bahasa Thailand. Siapa yang mau baca, Bapak Ibu? Saya. Ibu, giliran Ibu. Siapa yang mau Ibu? Ayo, Mary. Ini kamu jadi guru tidak bisa baca. Ayo, Bapak. Siapa tahu keluar dari sini langsung naik pangkat tuh. Angkat langsung cepat ya, Pak ya. Ayo, siapa Bapak Ibu yang pernah membaca? Ya, begini. Silakan membaca. Maka tadi saya lagi. Iya. Ini kan tahu, tadi kan ada. Iya, lidahnya kurang asing. Masih cerdas aku. Tapi Sesuai yang dilihat. Kakak nongos di padang pasir. Gegi Suman Gigi nane sawai-wai magen tinggi. Ini mubarak ini iya magen tinggi tongos anaknya pesta-pesta. Sede dina anu kakak luas ke desa aneh-aneh. Apa itu? Salah kakak ilmu apa? Mary nyasar ya? Bagaimana rasanya membaca ketika membaca itu? Gak ada rasa. Ada nggak isi yang dipahami dari teks? Karena ada beberapa yang termasuk kata bahasa Indonesia, ada kata desa, ya ada gambar, tahu maksud gambar dan tulisan, tapi secara keseluruhan tidak memahami karena tidak ngerti apa tulisan. Oke, baik. Dan siapa lagi yang pernah? Saya satu lagi, terakhir Bapak Ibu. Wah, ini bisa baca ya. Siapa yang mau bertanya Bapak Ibu? Ayo. Pak Indra lah, Pak Indra. Ayo. Siapa yang? Budwi boleh? Siapa? Budwi boleh? Pak Indra, boleh ya? Lagi, masih cepat. Kakak tinggal di padang pasir, dia seorang penyanyi, dia pergi ke desa-desa lain, dia menyanyi di pesta-pesta. Suatu hari, kakak pergi ke desa baru. Oke, Budwi baca. Bagaimana perasaan Budwi ketika membaca tadi? Sudah memahami nggak? Sudah, Bu. Oke. Apa yang mempengaruhi proses pembacaan? Bahasa yang sederhana, Bahasa yang sederhana ya. Kemudian apa lagi? bahasa sederhana, kemudian apa ya? To the point. Oke, baik, makasih Budwi. Boleh diangkat ya? Oke, jadi kita tanyakan Bapak Ibu bisa membaca? Bisa. Aku pikir tadi suruh baca hatinya positif. Tadinya siapa yang tanya? Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah bisa membaca. Oke, bisa semua. Kenapa ketika di tes yang pertama agak gantung? Kemudian dari tes kedua bisa baca tapi malah bingung, makin bingung ya. Oke, yang ketiga. Oke, baik ya Bapak Ibu ya. Dari ketika kita membaca tadi, jadi ada dalam strategi memahami bacaan. Bapak Heru di awal tadi dia bisa baca. Dia mengatakan apa? Hurufnya huruf Thailand. Itu ya Pak Heru ya. Ya kan jadi? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Semakin pusing ketika kalian tidak tahu arti atau makna dari Oke, yang Ibu Mary, dia bisa baca karena hurufnya dia kenal. Tapi dia paham tidak?
Bapak Ibu itu sudah berusaha memahami suatu bacaan, itu Bapak Ibu itu akan memprediksi kosakatanya. Bu Mary tadi baru prediksi kosakatanya yang dia kenal saja, desa, kemudian apa itu pesta, karena kosakata itu yang dia kenal. Yang selebihnya dia tidak kenal, maka dia tidak akan paham suatu bacaan. Karena seperti kita Bapak Ibu, ketika anak-anak peserta didik tidak memahami bacaan, karena dia tidak mengenal kosakata tersebut. Jadi bukan anak tidak memahami suatu teks, tapi dia tidak memahami kosakata tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu namanya strategi memahami atau menghubungkan pengetahuan yang awal. Kemudian dalam pengetahuan tersebut ada namanya prediksi. Nah, sebenarnya tadi sudah prediksi nih kosakata yang dikait-kaitkannya, pesta-pesta, kemudian apa lagi? Desa, dia mengaitkan apa sih kira-kira dengan kata yang tidak dikenal. Nah, membaca seperti itu Bapak Ibu. Dia akan memprediksi maksudnya dari kosakata tadi. Itu namanya strategi memprediksi. Kemudian ketika disajikan tadi ada dua gambar. Gambar pertama ketika bahasa Sanskerta tadi ada gambar tidak Bapak Ibu? Tidak ada ya. Ketika ada bahasa itu bahasa Bali yang dibaca itu ada gambar tidak? Ada pada pasir kemudian gambarnya seorang yang digambarkan kepada Bali. Ada tidak Bapak Ibu menghubungkan gambar dengan katanya tadi? Ada ya, karena kita katanya tidak kenal, kosakatanya tidak kenal, tapi ketika disajikan visualisasi atau gambar, nebak-nebak jadinya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itulah membaca, memahami suatu bacaan. Jadi semakin ada gambar yang menekankan teks suatu kosakata, maka dia akan makin lengkap. Jadi makin paham. Jadi ketika disajikan, kenapa peserta didik kita tidak memahami suatu teks? Karena dia tidak memahami kosakata. Kemudian dia pengetahuan latar belakang, pengetahuan terkait kosakata itu tidak juga bisa nyambung. Tidak ada kata-kata yang tidak dimahami, akhirnya tidak sama sekali paham. Tetapi berbeda ketika dia sudah mengetahui kosakata semua, maka apapun ceritanya dia paham. Apalagi ditambah dengan gambar-gambar. Ya Bapak Ibu ya, kan anak-anak kecil yang tidak bisa membaca dan seperti itu, kenapa disajikan gambar? Karena dia mengenal 3 kata sedikit kosakata. Dia akan menaikkan dengan itu tes, gambar itu termasuk tes. Oke ya, baik Bapak Ibu ya. Maka itu strategi dalam membaca yaitu dia akan mengumpulkan, kemudian dia akan memprediksi dan akan memvisualisasikan. Jadi 3 poin ini yang akan memahami strategi memahami suatu bacaan. Jadi jangan Bapak Ibu itu anak itu memahami suatu teks, tetapi dia tidak tahu kosakata tersebut. Ya, tidak ada dukungan atas visualisasi, maka tidak akan ada seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Aduh, tidak terlihat ya. Saya bacakan saja ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin ada. Pernyataan ini benar atau tidak? Program membaca di sekolah dapat menggunakan buku apa saja? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar tidak? Oke. Ini jangan sampai disesatkan dengan yang tua-tua Bapak Ibu. Yang kita ada. Oke ya, ini benar ya. Oke, nanti kita telah. Kemudian peserta didik yang membaca dengan
mengevaluasi, kemudian merefleksikan berbagai jenis teknik untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar berkontribusi produktif di masyarakat. Jadi literasi itu untuk kehidupannya di dalam masyarakat, bukan hanya membaca saja. Ya, jadi fokus kebijakan literasi saat ini. Jadi keterangan literasi tadi apa jawabannya dia? Yang fokus dalam pemerintah saat ini di tahun 2004 itu adalah dalam membaca saja. Jadi fokus kebijakan literasi saat ini adalah meningkatkan pencakapan literasi membaca. Oke, kecakapan ini sudah. Nah, yang buku berjenjang ditampilkannya ke depan ya Bapak Ibu ya. Buku itu di pojok baca jangan ditampilkan berdiri, tetapi covernya di depan. Gitu. Bukan seperti ini, covernya harus di depan. Dimulai dari jenjang A di bawah, B, C. Jadi istilahnya yang khusus untuk kelas 1 di bawah, 2, 3 sampai ke atas itu yang tinggi. Itu untuk aturan dalam perjenjangan. Jadi buku yang ada yang datang atau yang dikasih pemerintah itu disusunnya seperti ini, perjenjang. Ya. Level jenjang. Nah ini level jenjangnya ada sampai E. Tapi ini bukan umur sebenarnya Bapak Ibu, ini diperkirakan umur. Tapi kemampuan tinggi itu kemampuan dalam memahami bacaan atau kata-kata peserta didik sebenarnya. Tapi kita perkirakan standarnya itu pembaca dini itu 0 sampai 7 tahun. Itu A. Jadi tadi ada buku A ya, seperti yang biasanya simbolnya itu A. Itu 0 sampai 7 tahun. Jadi mereka sampai kelas 1 lah ya. Nah kemudian yang B ada B1, B2 dan B3. Kalau B1 itu 6 sampai 8 tahun, kemudian B2 7 sampai 9 tahun, B3 8 sampai 10 tahun. Itu buku yang namanya. Boleh tidak yang B3 dibaca dengan yang umur 12 tahun? Kalau memang kemampuannya tidak sampai, tapi ini yang nomor 2. Kemudian yang C itu pembaca semanjana itu 10 sampai 12 tahun. Ini sampai yang SD. Jadi biasanya SD itu buku bantuan yang diberikan yaitu buku A, B sampai C. Yang D itu SMP. Ya, gitu ya. Nah ini kita balik ke game lesson. Oke, game lesson nih. Pernah dengar game lesson nih Bapak Ibu? Apa itu? Ya, pembelajaran yang berbasis game. Oke. Ini adalah cara untuk mempromosikan pembelajaran melalui pengalaman yang kaya dan mendalam dalam lingkungan yang dirancang mensimulasikan kondisi yang nyata. Jadi dalam permainan itu yang nyata atau yang sehari-hari kita terapkan. Biasanya seperti itu ya, ada kayak delapan adalah seperti ini. Itu yang konkret atau permainan yang benar-benar dialami oleh peserta. Jadi pembelajaran itu akan menjadi lebih nyata dalam bentuk permainan. Oke ya. Lebih detail lagi nanti kita akan jelaskan. Nah, kenapa sih penggunaan game itu dalam pembelajaran untuk apa? Jadi game ini biasa memanfaatkan hubungan antara tindakan dan pembelajaran. Jadi learning by doing. Langsung kan, belajar langsung dikerjakan. Kemudian permainan ini mendorong pengembangan tim. Jadi jarang ya Bapak Ibu ya permainan itu sendiri. Biasanya tim. Atau lele itu juga tim kan? Yang ada bola kaki dan lain sebagainya. Permainan itu tim. Jadi itu akan menumbuhkan rasa sosial peserta didik. Nah, kolaborasinya akan kuat jika membiasakan permainan. Kemudian ada keterlibatan atau usaha atau tantangan yang memicu peserta didik untuk termotivasi menyelesaikan permainan tersebut. Nah, itulah manfaat atau alasan kenapa sih harus pakai game based learning, ya. Nah, kemudian faktor yang pertama adalah menyenangkan. Tidak ada peserta didik yang tidak mau bermain dalam. Nah, ini nih. Ini perlu Bapak Ibu sedikit ketika membuat langkah-langkah dalam membuat permainan dalam pembelajaran. Pertama, identifikasi tujuan
tujuan pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu nanti di lapangan akan membuat game, identifikasi dulu tujuan pembelajarannya apa. Kemudian baru Bapak Ibu pilih topik atau materinya. Kemudian baru mendesain. Nah Bapak Ibu tadi saya perhatikan masih banyak yang yang lihat. Maksudnya yang lihat itu pikirannya banyak, jadi tidak bisa langsung ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat game satu permainan, jangan gamenya fokus dulu. Tadi kan banyak kan kalau saya perhatikan banyak game ini, betul ya? Nah, disitulah kita kadang salah. Jadi apa sih yang pertama? Cari dulu TP-nya. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu TP apa sih? Nah, TP apa? Kemudian sudah Bapak Ibu identifikasi TP, materi apa sih yang outputnya? Nah, ambil materinya baru Bapak Ibu desain pembelajarannya. Ya, jadi kalau desain, baru Bapak Ibu pilih jenis permainan apa. Jangan Bapak Ibu pilih gamenya dulu. Kalau Bapak pilih game, maka Bapak akan pikirannya itu akan menjadi liar, mencari terus. Tapi ketika Bapak Ibu sudah menentukan TP, materinya, Bapak Ibu langsung jenis apa permainannya. Kemudian baru Bapak Ibu salah sedikit bagaimana aturan, langkah-langkah dan mekanisme. Nanti bisa integrasi pembelajaran lain. Ada pembelajaran yang masuk. Jadi dalam permainan itu bukan satu materi, bisa masuk lagi materi yang lain atau yang berbeda. Nah, yang terakhir yang paling penting, game Bapak Ibu yang tadi sudah dirancang itu harus diuji coba. Jadi ya harus diuji coba. Diuji coba dan kita ketika uji coba tuh, waktunya kelewatan. Kok udah nyambung ya? Nah, jadi suatu permainan tidak bisa Bapak Ibu desain langsung Bapak Ibu terapkan, tidak bisa. Ibu Bapak Ibu coba dulu, baru bagus baru. Karena kita akan butuh waktu, karena permainan itu menghabiskan waktu Bapak Ibu. Kita harus memprediksi waktunya. Nah, jadi lalai nanti takutnya satu hari itu khusus permainan itu. Jadi perlu uji coba. Nanti setelah uji coba, pas waktunya pas hari itu. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sana ada pertanyaan? Tidak cukup kepanasan? Oke, baik Bapak Ibu, saya sedikit sampaikan pesan kalimat saja dan tidak usah lama-lama. Dengan merancang permainan yang interaktif itu kan tidak ada satu ya, karena selalu kita mengajar itu berpusat pada guru. Jadi permainan interaktif itu semua bekerja. Oke Bapak Ibu ya, jadi permainan yang dirancang interaktif dapat dan menyenangkan itu dapat meningkatkan literasi anak-anak sambil membuat mereka tertarik dan termotivasi. Permainan literasi itu tidak hanya memperbaiki keterampilan mereka membaca dan menulis, tapi juga dapat membantu anak-anak mengembangkan cinta terhadap bahasanya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini ada lagi tambahan hubungan? Sudah? Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini materinya. Mungkin di waktu yang setengah 4 jam lagi kita coba merefleksi sedikit saja. Silakan Pak Indra,